Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang BK Gender. Pada video kali ini, terdapat isu permasalahan gender di Indonesia baik di bidang pendidikan, sosial, dan masyarakat. A. Bidang pendidikan. 1. Akses. Fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan, namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah. 2. Partisipasi. Partisipasi di dalamnya mencangkup faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak laki-laki. 3. Manfaat dan penguasaan. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi segala pengetahuan, karenanya ia instrumen efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Dengan demikian pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal termasuk di sekolah. B. Di bidang sosial. 1. Marginalisasi. Norma ataupun dalam berbagai struktur yang ada marginalisasi adalah kondisi peminggiran pemiskinan salah satu jenis kelamin. 2. Subordinasi. Subordinasi pada dasarnya adalah kondisi di mana salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Masih kenyataan yang memperlihatkan bahwa banyak perempuan mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki. 3. Stereotipe adalah cap atau pelabelan pada salah satu jenis kelamin. Pelabelan ini pada umumnya bersifat negatif. Kesetaraan gender dalam keluarga. Contohnya istri bertugas sebagai manajer rumah tangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur tata letak ruangan di dalam rumah. Jadi meskipun istri memiliki tugas sebagai manajer rumah tangga, suami juga punya kontribusi ide ruang dan perhatian. Sebaliknya meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan perannya tak semena-mena semaunya sendiri. Sehingga kemitraan gender antara suami dan istri dimaksudkan sebagai kerjasama antar suami dan istri dalam melakukan peran gender. Oleh karena itu, sosialisasi peran gender dan kemitraan gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak dini. Pembagian peran gender antara suami dan istri bertujuan untuk membagi tugas, dalam rangka menjaga keseimbangan sistem keluarga. Bagaimana peran gender dalam keluarga sebagai bentuk kemitraan gender? Peran gender dibagi ke dalam dua hal antara laki-laki dan perempuan. Referensi perempuan dikategorikan ibu dan istri yang berperan mencari nafkah tambahan. Profesi pekerjaan di masyarakat diantaranya pelayanan sukarela seperti kader kesehatan. Sedangkan laki-laki dikategorikan sebagai bapak yang berperan mencari nafkah dengan profesi pekerjaan di bidang kepemimpinan politik dan pertahanan. Gender tidak sama dengan kodrat. Bahkan gender bukan perempuan karena gender tidak didasarkan pada perbedaan biologis. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.